Saudara-saudara pendengar yang kami kasih dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama dengan kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LGKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini adalah tentang kepribadian neurotik bagian kedua. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, di bagian pertama kita sudah membahas tentang dua model kepribadian neurotik. Mungkin Bapak bisa mengulangnya sedikit untuk memberi gambaran kepada para pendengar. Iya, di sesi yang lalu saya menjelaskan ada 3 model kepribadian neurotik. Yang pertama, kepribadian neurotik mendekat yang ditandai dengan 3 dinamika, yaitu hidup mengabaikan kehendak pribadi, hidup berdasarkan asas ketergantungan, hidup diperalat dan memperalat orang lain. Model yang kedua adalah kepribadian neurotik melawan, di mana dinamikanya ditandai oleh 3 hal, yaitu pertama, hidup gagal secara rohani, kedua, hidup gagal mengembangkan diri, ketiga, hidup gagal berrelasi dan berkarir. Nah, sekarang kita masuk ke model yang ketiga, Pak, yaitu kepribadian neurotik menjauh. Silakan Pak, dijelaskan lebih dalam. Jadi orang dengan kepribadian neurotik menjauh berjuang keras, Ibu Yosi, untuk melindungi diri dari luka dan rasa cemas dengan menutup diri serapat-rapatnya. Jadi dengan cara menjaga jarak yang aman, membuatnya terhindar dari rasa cemas kalau orang lain masuk ke dalam hidupnya dan kemudian bisa melukai dirinya. Jadi ini memang satu penjelasan pendek. Orang dengan kepribadian neurotik menjauh umumnya punya latar belakang di masa-masa tumbuh kembangnya sebagai anak sering dilukai, terutama oleh orang tuanya selain orang-orang dewasa sekitarnya, sehingga akhirnya dia memakai satu cara menjauh dari orang lain, menjaga jarak yang aman. Daripada saya dilukai, saya jaga jarak. Betul. Jadi dengan cara begitulah orang-orang dengan kepribadian neurotik menjauh, yang pertama selain tidak mengizinkan orang lain masuk ke area hidup pribadinya, yang kedua dia pun tidak mengizinkan dirinya sendiri untuk masuk dalam kehidupan orang lain. Betul. Jadi 2 arah ya Pak. Dia tidak mau masuk ke hidup orang lain, dan dia tidak mau orang lain masuk ke hidupnya, kan? Betul. Ya, Jadi orang dengan kepribadian neurotik menjauh sangat berhemat untuk memberikan kehadiran dirinya kepada orang lain, baik dalam bentuk mendengarkan, merasakan, berempati, mendampingi, memikirkan, mendukung pergulatan orang lain. Pokoknya katakan, aku nggak mau tahu urusan orang lain, apalagi ikut campur, apalagi terlibat terlalu mendalam. Ya. Kalaupun berbagi dengan orang lain, orang dengan kepribadian neurotik menjauh paling mungkin hanya sebatas bantuan fisik yang berjarak. Artinya dia nggak mau terlalu terlibat. Ini uang, inilah transfer, sumbangan. Dan kalaupun jangan sebut nama, supaya dia nggak nantinya dimintai, dia akan didekati orang lain. Jadi dia terus jaga jarak yang aman dari tongkrongan orang lain. Dia berjuang keras, Bu Yosi, untuk tidak tampil. Maka dia akan berusaha untuk membenarkan diri agar orang lain pun tidak memperhatikannya. Dia pun berusaha hidup sempurna, sesempurna mungkin agar dia tidak butuh bantuan orang lain, ataupun jangan sampai aku dicela orang lain. Dia berusaha semandiri mungkin agar minim untuk membutuhkan bantuan orang lain, dan dia terhindar dari relasi dengan orang lain. Sebegitu jauh memang dinamika perjalanan situasi orang dengan kepribadian neurotik menjauh.
dinamikanya Pak, mungkin bisa lebih lagi dijelaskan. Orang dengan kepribadian neurotik menjauh, 3 hal dinamikanya. Yang pertama, hidup dalam kemiskinan. Yang kedua, hidup dalam keletihan. Yang ketiga, hidup dalam kemandekan. Kemiskinan itu maksudnya miskin jiwa ya Pak? Tepat, jadi bukan kemiskinan harta benda, tapi kemiskinan harta jiwani. Ya. Dia mengalami kemiskinan diri secara sosial dan batiniah. Bukankah kita manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial? Kita mengalami makna hidup bukan dari benda-benda fisik sesungguhnya. Makna kita dari hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal yang jiwani, hal-hal yang berkaitan juga relasi dengan orang lain. Maka ketika kita menarik diri, ketika kita menjauh dari orang lain, orang-orang dengan kepribadian neurotik menjauh ini, dia akan mengalami banyak peluang-peluang untuk bergembira, punya makna kekayaan batiniah. Peluang-peluang itu menjadi terlewatkan. Dia mengalami kemiskinan diri, dan kemiskinan diri membuat dia semakin tidak aman. Kenapa? Dia semakin tidak punya sesuatu untuk dibagikan secara relasi, secara batiniah pada orang lain. Akhirnya dia semakin cemas, karena aku memang nggak punya sesuatu. Betul. Dan dia juga tidak menerima, dia tidak mau menerima perhatian orang lain, kehadiran orang lain di dalam hidupnya ya Pak. Betul. Maka pengenalan hidupnya tuh makin berkurang. Ya, betul. Makin miskin tadi ya Pak. Maka hikmat, kearifan, pemahaman tentang hidup makin mendangkal, makin menyempit. Itu berpusar, akhirnya membuat dia makin pupus keberaniannya untuk mengambil risiko berrelasi dengan orang lain. Betul. Makin sempit ruang hidupnya. Dia semakin sulit memahami, menyelami pikiran perasaan orang lain. Akhirnya hidup sebatas bersifat fisik, belaka, tanpa jiwa. Ibaratnya menjadi zombie. Nah, mengerikan sampai seperti itu ya Pak. Ya. Ya. Maka nggak heran orang-orang lain pun akhirnya makin menjauh dari orang-orang yang memiliki kepribadian neurotik menjauh. Orang-orang akan mundur dari upaya membangun relasi dengannya. Maka tercapailah cita-cita dari orang dengan kepribadian neurotik menjauh, yaitu hilang dari orbit hidup orang lain, menjadi tidak dikenal, anonim, menjadi tidak diperhitungkan orang lain sesuai harapannya. Tapi harapannya keliru, menyedihkan, sebetulnya merana, miskin. Yang kedua, orang dengan kepribadian neurotik menjauh hidup dalam keletihan. Rasa takutnya untuk berrelasi tinggal balik dengan orang lain membuatnya mengalami keletihan. Dia mengalami kehilangan peluang menerima penyegaran batiniah lewat relasi akrab dengan orang lain. Berbagai hal dikerjakannya sendiri, termasuk usaha untuk sesungguhnya mendapatkan kesegaran batiniah yang harusnya didapatkan lewat relasi dengan orang lain. Maka diri yang letih ini, Bu Yosi, menggirinya makin mengalami stres yang makin menindih. Tidak ada orang yang jadi tempat curahan isi hatinya. Setiap gejolak emosinya hanya ditelannya bulat-bulat dan makin numpuk menahan. Ya, ditahan jadi endapan yang makin bertambah-tambah dalam jiwanya. Betul, padahal sebagai makhluk sosial kita sangat membutuhkan ya Pak kehadiran orang lain untuk berbagi baik kesenangan maupun kesedihan. Nah ini nggak dimiliki, akhirnya dia letih menanggung semua sendiri beban jiwanya begitu ya Pak. Betul. Jadi ibaratnya jiwa manusia itu bunga, kita butuhkan nutrisi dari tanah, dari sinar matahari, dari udara yang dihirup kita sebagai tanaman yang memiliki bunga. Tapi karena nutrisi jiwa kita tolak, daerah akhirnya kita menjadi bunga yang tambah lama tambah layu, menjadi letih, menjadi mulai jiwa kita. Kalau yang dinamika ketiga Pak? Yang ketiga, orang dengan kepribadian neurotik menjauh hidup dalam kemandekan, stagnan. Tepat. Jadi kebutuhan yang besar untuk menjaga jarak dalam berrelasi dengan orang lain membuatnya mengalami kemandekan dan sukar berkembang. Dia tidak mengharapkan apalagi menuntut banyak dari orang lain. Pada awalnya ini mungkin menyenangkan bagi teman-teman barunya. Oh, aku nggak tuntut terima aja, numpang lewat aja orang ini.
Tapi akhirnya teman barunya atau mungkin pun pasangan nikahnya lama-kelamaan akan merasa jenuh. Iya betul. Karena relasi kering, dia selalu meminta, nggak pernah minta tolong, nggak pernah share, nggak mau cerita, ya, nggak mau juga terlibat, mendengarkan. Relasi nggak bertumbuh dan mandek tadi, ya. Merasa tidak berperan, padahal kita butuh ya Pak, merasa berperan terhadap hidup pasangan kita, keluarga kita, begitu ya. Ya, jadi namanya manusia timbal balik. Betul. Nah, akhirnya orang-orang di sekitar hidup orang dengan kepribadian menjauh ini pun akan merasa ya udah, untuk apa berdekatan, atau bahkan lebih mungkin karena ini relasi yang sudah terjadi misalnya dalam pernikahan, akhirnya pasangan mengalami banyak kesalahpahaman. Karena orang dengan kepribadian neurotik menjauh ini cukup tidak baik dalam berkomunikasi, jadi mengalami hambatan komunikasi. Karena dia memang tidak mau berbagi secara mendalam, membatasi arus komunikasi. Maka banyak hal tentang dirinya pun tidak dikenali oleh teman atau pasangannya. Sikap pasif dan komunikasi yang minim ini menjadi lahan subur bagi munculnya kesalahpahaman. Akhirnya pasangan dan temannya menebak-nebak apa yang menjadi pemikirannya ya. Karena nggak mau share tadi ya Pak. Benar, apa yang dirasakannya ya. Awalnya mungkin kita mau menebak-nebak, tapi lama-lama kan capek. Rasa kesabarannya pun makin menyusut. Pasangan dan teman-teman sekitar itu merasa letih. Awalnya mentoleransi, lama-lama pun terjadi banyak kesalahpahaman, relasi pun kian meretak. Akhirnya bisa jalan sendiri-sendiri ya Pak, walaupun tetap terikat dalam perkawinan. Makanya akhirnya terjadilah self-fulfilling prophecy, nubuatan yang digenapi diri sendiri. Orang yang kepribadian neurotik menjauh ini akan berkata, ya kan? Ketakutanku, kecemasanku terbukti. Itu orang lain tambah bikin masalah kan, mereka menuntut aku terbuka, menuntut aku cerita, orang lain nggak bisa memahami aku. Ya benar kan? Makanya jangan dekat orang lain. Maka sebenarnya salah kalau aku memutuskan menikah. Salah. Istri suamiku tuh menuntut aku, mengerorong aku. Nah, kecemasanku jadi muncul nih. Aku harus semakin menjauh. Aku harus masang tembok. Gitu ya Pak. Akhirnya hubungan menjadi sangat ini ya Pak, sangat tidak hanya kering kalau menurut saya, tetapi sangat tidak nyaman ya. Betul. Nah Pak, kalau saya mengamati dinamika yang begitu dalam, sebenarnya begitu menyedihkan, apa penyebabnya Pak, latar belakang sumbangsi masa tumbuh kembang sampai seseorang mempunyai gangguan kepribadian yang seperti ini? Ya, kita akan bahas satu persatu ya Bu Yosi ya. Orang dengan gangguan kepribadian neurotik mendekat sangat mungkin salah satu orang tuanya berkepribadian neurotik mendekat juga, di mana mungkin salah satu orang tuanya minimal ayahnya atau ibunya punya pola membutuhkan pengakuan, penerimaan dengan bergantung kepada pasangannya atau kepada orang lain. Orang tuanya juga cemas kalau nggak ada pasangan atau teman yang diandalkannya. Nah, anak yang masih kecil itu ibaratnya seperti sponge yang menyerap perilaku, pikiran, perasaan orang tuanya. Akhirnya pola-pola kecemasan ini, pola-pola neurotik ini pun diserap oleh anak. Akhirnya anak pun tumbuh dengan selalu harus ada orang andalan, bergantung. Anak pun menjadi orang yang berkepribadian neurotik mendekat. Atau sisi yang lain kemungkinannya, orang dengan kepribadian neurotik mendekat produk dari salah satu orang tua berkepribadian neurotik melawan. Karena salah satu orang tuanya, ayahnya atau ibunya selalu melawan, menguasai, otoriter, menindas, merendahkan dirinya, akhirnya nyalinya ciut. Gambar dirinya buruk, aku kosong, aku bodoh, aku nggak bisa apa-apa. Akhirnya karena dia merasa terancam, seperti kata Yosi, dia akan selalu cari orang lain, teman orang lain, atau kalau dia menikah dia akan pilih pasangan yang bisa dia lekati, dia dekati, dia bergantung. Oh begitu ya Pak. Jadi memang karena orang tuanya salah satu kalau tidak sama, justru sisi yang berlawanan ya Pak. Betul. Baik. Sementara orang dengan kepribadian neurotik
melawan, di masa kecilnya sangat mungkin memang salah satu orang tuanya minimal memang berkepribadian untuk melawan juga. Sama. Ya, dia sebagai anak tumbuh dengan kecemasan tinggi, takut ditampar, takut dihukum, takut dimaki-maki oleh ayahnya atau ibunya. Dia hidup dalam ketegangan, kecemasan tinggi. Akhirnya dia juga menyerap sisi yang lain kecemasan atau lebih tepatnya menyerap banyak kemarahan karena dihajar dari ayah atau ibu yang neurotik melawan. Nah, akhirnya dia ledakan pada orang lain. Dia di rumah nggak berani melawan karena kan kecil, dihajar oleh orang tuanya yang neurotik melawan. Akhirnya dia cari orang yang dapat dia lawan, gitu ya Pak. Di kelasnya, di sekolah, di gerejanya, di sekolah minggu, di pergaulannya, dan itu dia kembangkan dari kecil sampai remaja sampai dewasa, sampai menjadi dinamika kepribadiannya ya Pak. Dan dia pun akhirnya belajar hanya satu cara dari ayah atau ibu yang neurotik melawan. Kalau mendapatkan sini hanya satu cara, lawan dan lawan, tindas dan tindas, kuasai dan kuasai. Dia hanya belajar satu gaya, ibaratnya perenang nggak pernah belajar gaya yang beda-beda, dada, bebas, gaya punggung, dia hanya tahunya ya gaya melawan. Dia akan melakukan itu. Jadi itu yang diserap, yang ditiru ya Pak. Ya. Sementara orang dengan kepribadian neurotik menjauh, salah satu orang tuanya juga mungkin berkepribadian neurotik menjauh. Karena orang tua ya tidak hangat dengan dirinya, dingin waktu dia sebagai anak kecil. Papa, mama, ayah, bunda ditolak. Sana kamu, ganggu, sana kamu, repot. Ya, orang tuanya selalu soliter, menarik diri. Akhirnya anak pun belajar, daripada aku mendekat, dilukai oleh ayah dan ibuku, udahlah, aku membiasakan diri hidup dalam kesepian, dalam bentuk relasi yang kering. Daripada aku disakiti, kalau aku mendekat dan ditolak, udah sekalian aja, tak pernah minta perhatian dan dukungan orang lain. Maka dia pun mengembangkan pola neurotik menjauh. Atau mungkin juga Bu Yosi, salah satu orang tuanya berkepribadian neurotik melawan, menguasai, menindas, memperalat, menekan, buat dia terluka, udahlah, menjauh, dilukai terus, ya, dengan saya mengasingkan diri, ya. Karena orang lain identik dengan bahaya dan ancaman dan menimbulkan kecemasan, maka dia mengembangkan kepribadian neurotik yang menjauh. Nah, memang kalau kita lihat mayoritas atau kebanyakan ini memang karena pola asuh ya Pak ya. Iya. Lalu bagaimana Pak penanganannya? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mari akui. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib, kata Tuhan Yesus. Mari pertama akui, Tuhan, aku sakit. Pak konselor, Bu konselor, Pak pembimbing, Bu pembimbing, Kakak pembimbing, Bapak Ibu gembala, aku sakit. Aku bermasalah. Aku punya pergulatan neurotik dalam diriku. Mari, tolonglah aku. Tolonglah aku Tuhan. Jadi bukalah diri kepada Kristus dan tubuh Kristus. Setelah lebih lanjut masuk, baru bisa ditangani secara intens dalam konseling atau mentoring begitu ya Pak? Betul. Jadi memang ini butuh, kalau saya beri judul, konseling mendalam. Bukan sekedar konseling memberi nasihat, solusi, tapi membongkar luka-luka di masa-masa dia sebagai kanak-kanak. Nah, konselor yang diperlengkapi, memang tidak semua bisa, tapi konselor yang sudah diperlengkapi dengan baik akan menjadi penolong di dalam nama Yesus untuk membawa dia kepada pengalaman-pengalaman keterlukaannya satu demi satu, dan dia bisa membuka luka-luka dengan segenap perasaan-perasaannya, menyerahkan kepada Tuhan luka-luka ini, dan ujungnya mengampuni dengan sepenuh hati masing-masing orang tua yang telah menyakitinya. Dan ini bukan langkah satu kali, tapi langkah berulang. Ibaratnya luka hati itu seperti bawang merah, ada sekian lapis, dan tidak bisa instan, tapi terus menerus. Sambil langkah yang ketiga, Bu Yosi, mengundang Bapak Surgawi menjadi ayah yang baru, ibu yang baru. Masa lalu tidak bisa diubah,
Tapi di dalam nama Yesus masa lalu bisa ditebus. Dengan pengalaman pembapaan dan pengibuan dari Bapa surgawi, kasih sayang, penerimaan, rasa aman yang tidak diterima dari ayah dan ibu kandungnya di masa lalu, Tuhan bisa gantikan. Dalam Tuhan ya Pak. Menggantikan masa lalu, mengisi masa sekarang dan seterusnya. Ya. Dan berikutnya yang keempat, orang-orang dengan kepribadian neurotik ini sangat membutuhkan pengalaman pembapaan dan pengibuan yang baru. Dalam bentuk relasi teman-teman sebaya, punya KTB, punya komsel, sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, untuk mengalami bentuk-bentuk kasih sayang, relasi yang sehat ini, belajar. Jadi pengalaman dengan Bapak surgawi itu bukan berarti tunggal ya, tapi diri tunggal, Kristus dan tubuh Kristus, Bapak surgawi dan pria-pria atau wanita yang lain, jemaat, tubuh Kristus, lewat keterbukaan, dia belajar, dia menerima asupan kasih sayang, pengakuan, memberi kasih. Tepat. Karena memang kan ada pengalaman yang bentuknya tidak mau memberi kan. Iya, betul. Ketakutan memberi tadi. Betul. Nah, dia diajar, dibimbing. Iya, betul. Dan ini kembali harus dilandasi yang pertama, mau mengakui. Iya. Aku punya masalah, aku butuh pertolongan. Dan aku mau menerima pertolongan Kristus dan tubuh Kristus. Itu semangat dasarnya. Iya. Dan membuka diri untuk pengalaman relasi yang baru tadi. Benar, yang mungkin bisa mengecewakan. Ya, betul. Tapi itu proses. Betul. Untuk dia belajar, kecewa ini bukan membuat dia akhirnya menarik diri, menyerang, menguasai, ataupun bergantung, ataupun menjauh. Tapi dia belajar pola yang baru, di mana ketika aku kecewa, oh ada Kristus. Tempat aku mencurahkan lukaku, luka-luka perasaan ini aku pindahkan ke salib Yesus, karena sudah ditanggung Yesus 2000 tahun yang lalu, dan aku putus hubungan dengan rasa sakit ini, dan aku menerima penyembuhan oleh bilur-bilur Yesus, dan aku siap kembali menjalin relasi lagi. Jadi tidak kapok. Kalaupun kapok lombok. Tetap mau lagi. Tetap mau lagi. Punya relasi yang. Karena fondasinya pemulihan itu dari Kristus yang sempurna, kasih Bapa surgawi, kehadiran Allah Roh Kudus. Nah, inilah proses pengharapan yang perlu dicamkan bagi setiap kita yang juga bergulut dengan kepribadian neurotik. Bukan kiamat, bukan kuburan, masih ada pengharapan asal mau datang kepada terang Kristus dan tubuh Kristus. Karena kebanyakan adalah masalah pola asuh, boleh nggak Pak memberi pesan kepada orang tua yang mungkin juga menjadi pendengar, supaya kita boleh mendidik anak-anak dengan sehat. Jangan sampai kita mencetak, tadi kalau jadi bahasanya Pak Sindu kan produk dari orang tua, tapi kita sebagai orang tua mempunyai produk-produk yang sehat. Iya, mari kalau kita punya kecenderungan neurotik, juga akuilah. Carilah pertolongan. Tidak menurunkan kepada anak kita ya Pak. Tepat. Ada pengharapan bagi kita orang tua yang punya kecenderungan kepribadian neurotik. Dan yang kedua, mari kita juga jadi orang tua yang berani keluar dari zona nyaman yang palsu. Kita dicetak dengan pola asuh ini, dan seakan-akan itu seperti doktrin yang harus kita teruskan pada anak. Mungkin lewat membaca buku, lewat ikut seminar-seminar orang tuaan, parenting, lewat kita punya mentor, lewat kita punya KTB, konsep sesama orang tua, berani belajar cara-cara yang baru. Dan ketiga, orang kepribadian neurotik itu punya pola ketidakfleksibelan. Marilah berani untuk hidup tidak sempurna. Bahwa artinya anak tidak sesuai dengan harapan kita sepenuhnya, artinya anak melakukan kesalahan-kesalahan, mari bedakan. Kesalahan yang moralitas atau non-moralitas. Misalnya salah meletakkan piring, salah tidak hati-hati akhirnya pas bunga pecah, itu kan bukan soal moral. Belajarlah untuk toleran. Mama bisa maafkan, papa bisa maafkan. Kalau kita punya pergumulan, mari juga sharing. Orang tua kepribadian neurotik cenderungnya menutup diri. Pokoknya aku lampiaskan rasa neurotikku dalam perilaku menjauh, melawan atau mendekat. Tapi dinamika perasaannya ditutupi. Nah, mari kita bisa ngomong, papa sebenarnya punya kecemasan. Sehingga papa kenapa marah-marah? Papa khawatir. Papa punya cemas ini. Kenapa
Papa kok menjauh karena papa merasa atau mama merasa deg-degan kalau kamu cerita. Papa mama nggak siap untuk bisa menanggapi kamu dengan baik. Lah, nggak apa-apa, akulah pribadi yang terbuka. Iya, otentik. Karena anak memahami, jadi orang tua juga bisa nggak sempurna ya, apalagi anak-anak. Nah, satu isu adalah kecerdasan emosi. Itu yang dibutuhkan orang tua untuk memiliki dan mendidik ke anak-anak. Dengan cara mengakui perasaannya, menceritakan perasaan-perasaannya. Wah, terima kasih Pak Sindu untuk tips-tips parentingnya. Nah, terakhir Pak Sindu untuk di dasar firman Tuhan, silahkan disampaikan ayat Alkitab. Saya bacakan dari Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Merasa gelisah dan tertekan itu manusiawi. Selalu akan kita alami, naik dan turun. Terimalah itu. Tapi yang penting langkah kedua, mari berani menceritakannya kepada Kristus, kepada Allah kita, termasuk tadi saya ucapkan, juga kepada Kristus. Dan kita tidak putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita hidup dalam ucapan syukur senantiasa. Toh Tuhan selama ini sudah menolongku. Anugerah keselamatan yang tidak bersyarat sudah terima, dan itu ada jaminan keselamatan. Ada pengharapan. Ya. Hal yang kecemasan yang paling besar sudah dijawab. Jadi kecemasan keseharian itu hal yang terlalu kecil. Nah, mari hidupi, imani firman Tuhan ini. Terima kasih Pak Sindu untuk penjelasannya. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sinduanata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kepribadian neurotik bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LGKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara